Oke, sebuah batang tipis bermasa 0,5 kg berayun terhadap sumbu putar yang melalui salah satu ujung batang. Batang berayun dengan periode 1,5 detik dan amplitudo sudut 10 derajat. Berapakah panjang batang? Kemudian berapakah energi kinetik maksimum batang ketika berayun? Oke. Kira-kira adik-adik idenya mulai dari mana ini? Oke, adik-adik coba pikirkan mau mulai dari mana. Saya buka presensi dulu. Terima kasih yang udah mengingatkan. Iya, ya, betul. Vidas. Rabu. Ya, oke, silakan mengisi kehadiran di CX. Kira-kira kita mulai dari mana ini adik-adik? Adik-adik ingat konsep bandul, tapi kalau bandulnya kita ganti bukan tali tak bermassa dan di ujung bebasnya adik-adik kasih massa M, tapi kita ganti dengan benda padat. Kira-kira gimana tuh idenya? Ada yang masih ingat kira-kira tentang bandul? Tapi sekarang bandulnya bukan tali tak bermassa dan sebuah massa lagi, tapi sebuah benda padat. Ada yang masih ingat nggak? Masih ingat atau masih lupa? Kalau nggak kita coba bahas ulang lah ya. Sekalian apa mengingat-ingat teori. Nah, adik, saya jelaskan ulang supaya adik-adik paham. Misal adik-adik punya bandul kayak begini. Ini misalkan ada, sorry, adik-adik punya, oh kenapa jadi miring? Adik-adik punya atap, kemudian adik-adik gantung bandul. Oke, ini sebuah beban bermassa M, kemudian yang ini adalah tali. Tapi kita abaikan dulu masanya tali. Jadi tali ini tak bermassa. Oke. Kemudian ada percepatan gravitasi ke arah sini. Nah, kemudian adik-adik beri simpangan bandul ini sehingga dia ada di sini. Adik-adik beri simpangan sebesar theta. Kemudian kalau adik-adik lepas, nanti dia berayun kan ya, bolak-balik, bolak-balik. Nah, adik-adik coba cek, apa kira-kira yang membuat dia bergerak bolak-balik? Kalau adik-adik coba selidiki, gaya-gaya yang bekerja pada sistem bandul ini, karena tali tak bermassa, jadi yang punya berat adalah si massa M ini kan ya? Oke. Nah, tapi kalau adik-adik coba perhatikan, komponen dari gaya FG ini, tentu di sini ada gaya tegangan tali juga, FT. Nah, FG ini ada dua komponen. Komponen pertama adalah komponen yang sejajar dengan tegangan tali, dan yang kedua adalah yang tegak lurus terhadap tegangan tali. Oke?
atau tegak lurus terhadap ya si tali sendiri. Nah, bagian yang ini saya kasih warna merah. Nah, bagian yang ini itu kalau adik-adik tulis dia sama dengan FG dikali sin atau cos theta, adik-adik. Sinus, Pak. Sin kan ya? Sin theta. Oke? Nah, tapi adik-adik lihat FG sin theta ini mengakibatkan si massa M ini itu bergerak mengelilingi sumbu rotasi yang ada di sini. Ya enggak? Sehingga kalau panjang tali ini adalah L, maka saya bisa bikin hukum Newton kedua untuk gerak rotasi kan ya. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Oke. Nah, tau yang bekerja itu adalah Fg sin theta dikali dengan L. Oke. Nah, tapi adik-adik lihat, Fg sin theta ini selalu berusaha mengurangi theta kan ya. Jadi kalau theta ada nilai, dia akan kurangi nilai theta. Maka saya mesti kasih tanda negatif di sini. Oke. Jadi min L Fg sin theta itu sama dengan I dikali alfa itu adalah percepatan sudut turunan kedua theta terhadap waktu. Oke. Nah, adik-adik lihat si apa namanya? Fg sin theta ini selalu menghasilkan torsi sedemikian sehingga theta akan mengalami penurunan. Oke. Jadi kalau bandul sedang berayun ke arah sana, tetanya akan bertambah kan ya? Tapi Fg sin theta akan memperlambat gerakan tersebut. Jadi percepatan sudut ini itu akan selalu dikurangi oleh torsi akibat Fg sin theta. Oke? Makanya kita kasih tanda negatif. Nah, sekarang ada coba lihat ini. Kalau begitu saya bisa rapihkan persamaan ini supaya menjadi turunan kedua theta terhadap waktu sama dengan ini sama dengan negatif L dikali mg dibagi momen inersia dikali sin theta. Oke? Nah, kemudian kalau kita asumsikan gunakan asumsi sudut simpangan kecil, maka nilai sin theta ini kurang lebih akan mirip-mirip dengan theta. Oke? Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu, adik-adik bisa tulis dengan demikian, turunan kedua theta terhadap waktu ditambah, adik-adik lihat suku yang di ruas kanan saya pindah ke ruas kiri sehingga jadi positif kan ya. Positif L mg per I. Nah, sin tetanya sendiri bisa kita dekati dengan theta sama dengan 0. Oke. Nah, ini format ini adalah format persamaan untuk gerak osilasi harmonik sederhana, tapi dengan suku yang ini sebagai omega kuadrat. Oke? Gitu kira-kira. Nah, sekarang adik-adik bayangkan kayak begini. Bandulnya itu kita ganti dengan bukan tali tak bermassa kemudian menggantung sebuah benda bermassa M, tapi sekarang kita ganti yang kita gantung adalah sebuah batang. Nah, kayak begini. Kita beri dia simpangan terhadap vertikal. Ini sudut simpangannya. Kemudian ada percepatan gravitasi ke arah sini. Nah, adik-adik lihat, percepatan gravitasi akan bekerja di pusat massa dari si batang ini. Sebenarnya bekerja di seluruh bagian, tapi kita bisa representasikan total gaya gravitasi tersebut sebagai satu gaya saja, dan dia bekerjanya di pusat massa dari batang ini. Nah, di sini kira-kira.
Oke? Sampai sini adik-adik bisa bayangkan dulu? Bisa kebayang ya? Nah, adik-adik lihat gaya pemulihnya itu adalah yang ini. Oke? FG sin theta juga. Cuman sekarang tempat bekerjanya adalah di pusat massa. Kalau kita asumsikan panjang batang ini adalah L, kemudian batang ini adalah batang homogen, maka pusat massanya ada di mana kira-kira? Pusat massanya batang ada di mana kira-kira? Titik tengah. Di tengah, di setengah L kan ya? Sehingga kalau adik-adik lakukan hal yang sama dengan yang tadi, sigma tau sama dengan I dikali turunan kedua posisi sudut terhadap waktu, maka FG sin theta ini menghasilkan torsi sebesar FG sin theta dikali setengah L. Ya enggak? Karena gaya FG sin theta ini bekerjanya di setengah L. Kemudian karena dia berfungsi memperlambat perubahannya theta, maka ini dikasih negatif. Sama dengan I turunan kedua theta terhadap waktu. Nah, gunakan lagi asumsi sudut kecil. Oke, asumsi sudut kecil. Maka adik-adik peroleh kalau begitu min setengah L M dikali G theta sama dengan I dikali turunan kedua theta terhadap waktu. Nah, maka adik-adik bisa tulis ini sebagai turunan kedua theta terhadap waktu tambah setengah L M kali G theta sama dengan 0. Jadi mirip sebenarnya dengan yang sebelumnya. Oke? Sorry, ada pembagi I di sini, lupa. Nah, bagi I. Nah, yang ini adalah omega kuadratnya. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat. Diketahui batang berayun dengan periode 1,5 detik. Berapa panjang batang? Nah, adik-adik lihat, kita udah dapat omeganya kan ya? Jadi adik-adik bisa tulis, kalau begitu, dari sini, omega kuadrat sama dengan L dikali Mg dibagi 2I. Sama dengan L dikali Mg per, nah adik-adik lihat, 2 dikali momen inersianya batang. Momen inersia batang yang diputar di salah satu ujungnya, berapa kira-kira? Dia diputar di salah satu ujung kan ya? Momen inersianya berapa tuh? Ada yang masih ingat? Momen inersianya batang berapa? Adik-adik? Kalau dia diputar di salah satu ujung, I sama dengan sepertiga massa batang dikali panjangnya kuadrat. Ya kan? Jadi adik-adik ganti I ini dengan sepertiga ml kuadrat. Oke? Sehingga adik-adik dapat omega kuadrat sama dengan M boleh dicoret, L coret dengan salah satu L, maka adik-adik dapat 3/2 dikali G per L. Oke? Nah, sehingga adik-adik peroleh kalau begitu omega sama dengan akar 3G per 2L. Nah, omega sendiri adalah 2PF. Dan ini sama dengan akar 3G per 2L. Oke? Nah, maka adik-adik kemudian bisa peroleh kalau begitu, lihat, F diketahui 1,5 detik, ya. Kemudian kita pengen tahu panjang batang, jadi adik-adik tinggal tuliskan L kalau begitu sama dengan
Apa kira-kira? L sama dengan apa? Ini bisa saya tulis kayak begini kan, 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan 3G per 2L, ya kan? Kita kuadratkan kedua ruas, kemudian dari sini adik-adik dapat L sama dengan 3G per 8pi kuadrat F kuadrat. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pak, tapi yang diketahui periode bukan frekuensi. Ya, frekuensi dan periode kan berbanding terbalik kan ya. Jadi adik-adik bisa ganti ini menjadi L sama dengan 3G periode kuadrat per 8pi kuadrat. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mau tanya, Pak, bagaimana jika sudutnya besar? Jika sudutnya besar, adik-adik mesti pakai fungsi beta namanya untuk menyelesaikan persamaan ini. Tapi adik-adik belum dapat kajiannya di TPB. Pak, mohon maaf, boleh dijelaskan ulang namun dengan lebih pelan. Yang mana? Yang mana kira-kira? Yang bagian mana yang masih belum paham? Pak, kalau pada gambar di soal pusat rotasinya tidak di ujung, ini ada pengaruhnya nggak, Pak? Ya, pasti di ujung. Karena kan kalau ada dilihat bandul ini, dia berayun, dan berayun ini ada bisa pandang sebagai berotasi terhadap salah satu ujung, kan ya? Ujung yang terikat ini, yang adik-adik paksa supaya fix di situ. Ya nggak? Jadi pasti adik-adik pilih pusat rotasinya di salah satu ujung, yaitu di tempat dia terikat, atau di tempat adik-adik bikin fix. Pak, izin bertanya, itu kenapa tadi pakai FG sin theta? Oke, kenapa FG sin theta? Adik-adik lihat, kalau saya zoom bagian yang ini, kita ganti warna pakai hijau. Saya jawab satu-satu pertanyaannya, adik-adik. Banyak pertanyaan pop out sekaligus. Kalau kita zoom out bagian ini, kita zoom di sebelah sini misal. Ini massa M ya. Oke. Kemudian ini garis perpanjangannya si tali, ya kan? Kemudian gravitasi ke arah sini. Oke. Nah, kalau adik-adik lihat, karena sudut simpangan theta kita ada di sini, maka yang ini juga mestinya theta, kan ya? Atau kalau digambar ini yang ini. Oke. Nah, elemen yang mengakibatkan ada gerak bolak-balik itu adalah komponen dari gaya gravitasi, tapi yang ini. Yang ini nih. Nah, kalau sudut tetanya ada di sini, berarti sudut berseberangannya juga theta, kan ya? Maka komponen yang ini itu adalah Fg dikali sin theta. Karena komponen yang ini itu adalah komponen yang berada di depannya theta. Jadi adik-adik pakai sin. Depan per miring. Ya kan? Bisa dipahami dulu sampai situ? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kenapa omega kuadrat? Oke. Ya, pertanyaannya nggak simple buat dijawab. Kenapa yang itu pilih omega kuadrat? Saya kasih contoh kayak begini aja. Kita buka halaman baru ya. Kenapa omega kuadrat? Nah, Dede lihat persamaan yang mau kita urus itu adalah, saya kembalikan ke warna hitam, turunan kedua theta terhadap waktu tambah apa tadi?
Saya lupa. LMG per I theta. Oke. LMG per I theta. LMG per I theta. Sama dengan 0. Oke. Nah, tapi supaya adik-adik nggak pusing, ini kelihatan adik-adik halaman barunya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, adik-adik lihat. Supaya kita nggak terlalu pusing dengan simbol-simbol, saya misalkan saja ini sebagai satu simbol. K misalkan. Oke? Sehingga adik-adik bisa tulis persamaan ini sebagai turunan kedua theta terhadap waktu plus K theta sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat. Saya bisa tulis persamaan ini menjadi turunan kedua theta terhadap waktu sama dengan min K theta. Nah, adik-adik perhatikan persamaan yang saya kotak ini. Kelihatan yang di kotak? Kelihatan, Pak. Nah, adik-adik lihat. Persamaan yang di kotak ini artinya apa? Artinya kita mau cari sebuah fungsi, kita beri nama fungsi tersebut theta, dan dia bergantung satu variabel, yaitu waktu. Oke? Dan kalau dia diturunkan 2 kali, maka adik-adik lihat, akan menghasilkan dirinya sendiri. Sampai situ bisa dipahami? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Ya. Nah, fungsi apa yang demikian, adik-adik? Kalau adik-adik turunkan 2 kali, dapat dia lagi. Ada yang mau coba? Ada beberapa kandidat kan ya? Ada beberapa kandidat. Yang pertama sin, yang kedua cos, yang ketiga eksponen. Tapi eksponen kita akan tunda dulu. Karena untuk menggambarkan gerak sesuatu yang berulang, eksponen ini harus ada kondisi khusus ya. Tapi kira-kira ada 3 kandidat ini yang akan kita pakai 2 di atas. Oke, sinusoidal, sin atau cos. Sampai situ bisa dipahami dulu? Nah, sekarang kita coba pilih aja salah satu dari sin dan cos. Misalkan pilih cos. Oke, di beberapa buku mereka suka pakai sin, tapi kita coba pilih pakai cos. Sehingga kita tebak bahwa theta sebagai fungsi waktu itu mestinya cos yang ada t-nya. Oke. Nah, tapi supaya bentuknya lebih umum, karena kalau fungsinya cos t saja, oke, maka tidak akan menggambarkan fenomena yang kita inginkan. Mengapa? Karena fenomena yang kita inginkan, gerak osilasinya tuh punya amplitudo tertentu, dan amplitudonya tidak satu. Jadi pengali di depan sini harusnya tidak harus satu. Oke? Sehingga kita tebak aja, misalkan pengali di depan sini misalkan kita sebut sebagai konstanta 1. Oke? Kemudian di dalam cos, oke, kalau adik-adik lihat cos theta itu adalah fungsi. Kalau adik-adik gambar cos theta, gambarnya kayak apa sih? Cos t, ini t, cos t itu kayak begini. Ini 1, ini min 1, cos t itu kayak begini. Nah, ini 0, ini pi per 2, ini ketika dia min 1 pi, kemudian ketika dia 0 lagi itu 3 per 2 pi, kemudian ketika dia puncak itu adalah 2 pi. Oke? Nah, Dede lihat, kalau cos t saja, maka dia adalah fungsi yang berulang setiap 2 pi detik. Oke? Nah, tapi
secara umum waktu bandul berayun tidak harus kan ya, periodenya 2pi. Sehingga di sini bisa kita kali dengan sesuatu lagi, C2 misalkan. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ dulu? Jadi kita tetapkan ada pengali di depan sini, dan pengalinya sembarang dulu aja, C2. Oke? Mengapa harus dikasih pengali di situ, yang kita sebut sebagai C2? Karena kalau cos T saja, maka fungsi theta kita menggambarkan sesuatu yang berulang setiap 2pi. Sementara gerak berayun bandul kita nggak harus kan ya berulang setiap 2pi. Tapi boleh angka berbeda. Ya nggak? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa. Bisa ya? Nah sekarang adik-adik coba cek, apa turunan pertama dari ini? D theta dt apa kira-kira? Kalau kita turunkan. C1 turunan cos min sin, ya kan? Min sin. Tapi di dalam cos itu ada C2 dikali T. Jadi di sini mesti dikali C2 lagi. Ya kan? Nah, kemudian turunan keduanya adalah min turunan sin positif cos kan ya. Jadi minnya tetap C1 C2 cos C2T. Cos C2T, tapi karena di depan T ada C2, kita mesti kali dengan C2. Jadi C2 kuadrat. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat. Adik-adik lihat sekarang. Persamaan kita itu adalah turunan kedua theta terhadap T, kita udah hitung, yaitu min C1 C2 kuadrat cos C2T. Dia mesti sama dengan negatif sebuah konstanta dikali theta. Theta adalah C1 cos C2T. Oke? Nah, adik-adik lihat ini. Kalau begitu saya bisa tulis, saya pindahkan ruas ke kanan, saya bisa tulis, kalau begitu, adik-adik lihat, saya keluarkan kayak begini. Min C1 C2 kuadrat cos C2T plus K C1 cos C2T sama dengan 0. Oke. Kemudian saya keluarkan cos C2T, maka yang tersisa di dalam kurung, bersama C1, maka yang tersisa tinggal min C2 kuadrat plus K. Sama dengan 0. Oke. Sampai situ adik-adik bisa paham? Sampai sini bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Ya. Nah, adik-adik lihat ini. Kita punya persamaan ini nih, dan dia mesti sama dengan 0. Nah, kapan persamaan ini terpenuhi? Adik-adik lihat, ada beberapa opsi kan ya. Cos C2T ketika cos C2T sama dengan 0. Tapi cos C2T tidak selalu 0. Hanya di TT tertentu saja dia 0. Jadi untuk menjamin persamaan ini selalu terpenuhi, maka yang akan kita set sebagai 0 adalah C1. Oke. C1 atau yang ini. Oke. Nah, tapi kalau C1 sama dengan 0, adik-adik lihat C1 itu adalah amplitude dari theta. Kalau C1 kita set sama dengan 0, nggak ada gerak osilasi, kan ya? Geraknya flat aja, diam aja di tempat. Jadi C1 jangan diset sama dengan 0. Kalau begitu yang mesti 0, untuk menjamin persamaan ini selalu terpenuhi, adalah negatif C2 kuadrat plus K sama dengan 0. Nah, dari sini adik-adik peroleh, kalau begitu K ini adalah C2 kuadrat. Ya enggak? Nah, adik-adik lihat ini. K tadi adalah LMG per I, kan ya? Konstanta yang ada di depan sini, yang ini nih.
konstanta yang ada di depan theta di persamaan kita. Nah, sehingga saya bisa bilang, kalau begitu, konstanta C2 ini itu adalah akar dari K atau akar dari apa tadi? LMG per I. LMG per I. Ya nggak? Sehingga fungsi theta kita, theta bergantung waktu, itu sama dengan sebuah amplitudo C1 dikali cos akar LMG per I dikali T. Ya nggak? Sampai situ bisa dipahami, Adik-adik? Sampai sini oke dulu. Nah, bagian ini kan ya, yang Adik-adik kenal sebagai omega atau 2PF. Ya nggak? Jadi omega itu sama dengan akar LMG per I. Kalau begitu, LMG per I-nya sendiri, Adik-adik bisa tulis sebagai omega kuadrat. Ya nggak? Sampai situ bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak. Itu asal-usul kenapa pakai omega kuadrat di situ. Oke? Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Itu asal-usul kenapa pakai omega kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang adik-adik tinggal substitusi nilai G yang diketahui berapa, periode tadi diketahui di soal. Oke, amplitudo nggak ngaruh, karena nggak ada amplitudo di ekspresi kita. Pi, adik-adik bisa lihat di literatur nilainya berapa. Oke, sehingga adik-adik dapat L. Nah, ini jawaban bagian A. Oke, jawaban bagian A. Sekalian kita ulangi konsepnya. Nah, sekarang B. Berapa energi kinetik maksimum batang ketika berayun? Berapa tuh kira-kira? Ada yang punya ide? Saya buka halaman baru ya. Kita bikin halaman baru. Nah, sekarang yang B. Nah, Dede lihat dari soal kita diberitahu bahwa batang berayun dengan amplitudo 10 derajat. Jadi amplitudonya dia, amplitudo adalah simpangan maksimum sekitar 10 derajat. Saya nggak yakin 10 derajat ini masih bisa dikategorikan sudut kecil. Coba ada cek 10 derajat ini berapa radian sih? Ya, kita bisa kerjakan saja sesuai yang diminta soal, tapi let's check it out. 10 derajat berapa radian, adik-adik? Gimana cara menerjemahkan derajat ke radian? Sepuluh derajat, adik-adik bagi dengan 360 derajat, kemudian dikali dengan 2 pi radian. Oke, jadi berapa radian ini? Sepuluh bagi 360 kali 2 kali pi. Nol koma 1745 kira-kira. Nah, coba cek apakah sin dari 0,1745 dekat dengan 1745. Supaya kita bisa pastikan kalau asumsi sudut kecil tadi bisa kita pakai.
sin, mana sin? Oke. Sin dari 0,1745 adalah 0,1736. Oke, cukup dekat lah ya. Tapi sebenarnya errornya nggak bisa diabaikan ini sebenarnya. 745 dengan 36, errornya berarti sekitar 9 kali 10 pangkat min 4. Ya lumayan kecil lah. Ya bolehlah pakai sudut kecil. Tapi kalau mau aman kayaknya harus hati-hati 10 derajat ini. Ya tapi bolehlah. Nah, oke. Asumsi sudut kecil. Sehingga teori yang tadi boleh kita pakai. Dengan memastikan ini asumsi sudut kecil bisalah digunakan. Oke pula lah di situ. Nah, adik-adik lihat amplitudonya adalah 10 derajat. Amplitudo itu simpangan maksimum sehingga energi potensial maksimum yang bisa dimiliki oleh bandul ini, bandulnya bukan ini lagi, tapi batang. Salah gambar. Batang, sorry. Nah, sehingga energi potensial maksimal yang bisa dimiliki oleh bandul ini adalah ketika dia berada di simpangan maksimum, yaitu ketika dia berada di theta sama dengan 10 derajat. Nah, adik-adik lihat, waktu dia berada di simpangan maksimum, habis itu dia akan turun, kan ya? Berayun ke bawah. Oke. Nah, waktu dia berayun ke bawah, ketika dia mencapai posisi tepat vertikal kayak begini, ketika dia mencapai posisi tepat vertikal, maka dia nggak punya energi potensial lagi. Energi potensialnya udah dia konversi semuanya menjadi energi kinetik. Oke? Dengan kata lain, semua energi potensial yang tadi dimiliki ketika dia berada di simpangan maksimum, ini P di 10 derajat, itu akan dia konversi menjadi energi kinetik semuanya ketika dia berada di 0 derajat. Sampai sini adik-adik bisa pahami dulu? Bisa diikuti sampai situ? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini kira-kira? Pak. Ya. Jadi yang kalau untuk energi potensial tuh maksimumnya saat amplitudonya juga maksimum ya, Pak? Amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi energi potensial maksimum itu ketika osilasinya sedang berada di amplitude. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Energi kinetiknya maksimum ketika simpangan 0. Ya nggak? Jadi yang untuk energi potensial tuh ketika simpangannya tuh sama dengan 10 derajat itu ya, Pak? Iya. Untuk energi potensial. Betul. Energi potensial maksimum itu tercapai ketika bendanya di simpangan maksimum atau di amplitude. Sementara energi kinetik maksimum itu tercapai ketika simpangannya 0. Adik-adik bisa bayangkan itu dengan mudah kayak begini. Kalau dia tidak berada di posisi vertikal, maka akan ada gaya pemulih tadi kan ya, yang akan memperlambat geraknya, ya nggak? Tapi begitu dia ada di posisi tepat vertikal, nggak ada, atau gaya pemulih tadi bernilai 0. Kalau gaya pemulih bernilai 0, itu berarti nggak ada yang memperlambat dia, kecepatannya akan maksimum di situ, ya nggak? Tapi waktu dia di simpangan maksimum, oke, dia dalam keadaan tidak bergerak. Jadi energi kinetiknya akan 0 ketika berada di simpangan maksimum. Kalau begitu semua energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk potensial. Oke, waktu dia berada di simpangan maksimum. Nah,
Sekarang adik-adik perhatikan, kalau dia berada di simpangan maksimum 10 derajat, ini ketika di 10 derajat, kemudian dia berayun sampai ke posisi tepat vertikal, itu berarti semua energi potensial yang dia punya udah dia konversi menjadi energi kinetik. Dengan kata lain, energi potensial ketika dia berada di 10 derajat, akan dia konversi seluruhnya menjadi energi kinetik ketika dia berada di 0 derajat. Sampai situ adik-adik bisa paham? Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Saya. Nah, maka kita untuk mendapatkan energi kinetik maksimum, kita cukup menghitung energi potensial maksimum. Ya. Nah, energi potensial maksimum, adik-adik bisa hitung. Ketika dia berada di 10 derajat, ada gaya gravitasi, ya kan? Nah, adik-adik lihat ini. Pusat massa, kalau dia berada di posisi tepat vertikal, pusat massanya ada di sini. Tapi begitu dia ada di amplitude, pusat massanya ada di sini. Jadi ada kenaikan posisi pusat massa dari sini ke sini. Oke? Nah, adik-adik tahu bahwa kalau ada perubahan ketinggian, berarti ada perubahan energi potensial. Oke? Nah, kita bikin titik ini, titik posisi pusat massa ketika benda berada di keadaan tepat vertikal, kita gunakan ini sebagai acuan pengukuran ketinggian. Ini Y sama dengan 0. Oke? Kalau begitu Y yang ini, Y di 10 derajat, berapa kira-kira? Adik-adik. Nah, kita coba main-main dengan trigonometri. Adik-adik punya, kita pakai penggaris buat sebentar. Kita coba buat kayak begini. Ini vertikal. Ay. Sebentar. Saya bisa insert line nggak ya? Pakai ini. Let's see. Sudahlah, kita gambar pakai tangan aja. Nah, ini posisi vertikal, ini posisi 10 derajat. Ini 10 derajat. Ini panjangnya L. Oke. Nah, pusat massa tadinya ada di sini kan ya? Ini panjangnya adalah setengah L. Oke. Nah, panjang keseluruhan ini adalah L. Nah, yang ini panjang keseluruhannya juga L kan ya? Dari sini sampai ujung. Nah, pusat massanya naik ke sini. Nah, berapa kenaikan ini? Kita mau cari kenaikan ini. Nah, adik-adik lihat. Panjang yang ini, dari sini sampai sini, adik-adik bisa hitung lewat, lihat. Dari sini ke sini, ini adalah setengah L. Oke? Berarti yang ini, itu adalah setengah L dikali cos 10 derajat. Betul nggak? Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, maka perubahan ketinggian ini, adik-adik bisa hitung lewat si perubahan ketinggian ini.
dia adalah L dikurangi, kok L? Setengah L dikurangi setengah L cos 10 derajat. Atau saya bisa tulis setengah L dalam kurung 1 min cos 10 derajat. Oke? Jadi bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai sini adik-adik? Bisa, Pak. Nah, sekarang lihat. Dengan demikian, kalau ada kenaikan ketinggian sebesar ini, jadi ini adalah kenaikan ketinggian, kita kasih nama delta Y, ini kenaikan pusat massa batang. Oke. Dengan kata lain, ketika dia sampai di amplitudo maksimum, dia akan punya energi potensial atau perubahan energi potensial sebesar massanya dia dikali G dikali kenaikan tadi. Setengah L 1 min cos 10 derajat. Oke? Nah, jadi waktu dia naik berayun sampai ke amplitudo maksimum, itu dia dapat tambahan energi potensial sebesar ini. Dan ini yang akan dia ubah semuanya menjadi energi kinetik tadi, energi kinetik maksimum. Oke? Nah, kalau begitu, energi kinetik maksimum, oke, itu adalah ya total ini. Mg dikali setengah L 1 min cos 10 derajat. Nah, jadi tinggal substitusi massa batangnya berapa, G berapa, panjangnya berapa, setengah 0,5, 1 min cos 10 derajat. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, yang ini energi kinetik di 0 derajat itu adalah EK max. EP di 10 derajat adalah energi potensial max. Nah, maka waktu dia naik dari posisi vertikal menuju ke amplitudonya, dia dapat tambahan energi potensial segini. Dan waktu dia turun lagi, hingga ke vertikal, dia ubah semua ini menjadi energi kinetik. Dan itulah energi kinetik maksimum. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya mungkin nggak ada sih, ya. Tapi nggak usah diminta, biarin aja. Kalau nggak ada, kita pindah ke soal berikutnya. Kayaknya Bapak udah mikir dengan offline aja kalau Bapak. Kira-kira berikutnya nomor berapa, adik-adik? Silakan, kalau dulu kenapa ada yang aku boleh buat kan dengan Bagian B nomor 5. Oke. Saya kopikan soalnya ya. Oke, nanti setelah 5B, B5 kita bahas A2.
setelah itu B10. Antri ya. Sesuai yang request-nya masuk pertama kali. Oke. Kita buka halaman baru. Di kampus. Nah, saya copy hand ke sini. Nah, ini soal nomor nomor berapa tadi ya? 5B. Soal nomor 5B. Soal bagian B nomor 5. Sebuah gelombang pada senar dideskripsikan oleh persamaan. Oh, ini kurang lengkap kayaknya, Dede. Ini mestinya ada simbol Y di sini. Oke, Y sebagai fungsi yang bergantung pada X dan T. Sama dengan 15 sin Px per 8 min 4 Pt, di mana XY dinyatakan dalam satuan cm dan T dalam detik. Berapa kecepatan transversal dari sebuah titik pada senar yang memiliki posisi X 6 cm ketika waktu T? Kecepatan transversal itu arahnya kemana, Dede? Kecepatan transversal. Kalau Dedek punya gelombang transversal, kayak begini kira-kira kan ya? Nah, Dedek lihat untuk setiap bagian senar, misalkan bagian ini, dia bergeraknya naik turun kan ya? Tapi gelombangnya sendiri merambat ke sana. Nah, istilah transversal itu berarti arah getar ini transverse terhadap arah rambat. Jadi kalau ditanya kecepatan transversal, itu berarti yang diminta adalah gerak naik turun ini, kecepatannya berapa. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ ya? Nah, maka untuk memperoleh, jadi kecepatan transversal ini adalah kecepatan gerak naik turun atau gerak osilasi sebenarnya. Setiap bagian senar. Oke. Nah, karena simpangan diberikan oleh Y sama dengan Y bergantung XT sama dengan 15 sin Pi per 8X min 4 Pt. Nah, maka simpangan itu kan perpindahan pada arah vertikal. Berarti kecepatan gerak naik turun ini adalah kecepatan pada arah vertikal. Maka kita bisa dapat V transversal ini sama dengan turunan pertama Y terhadap T. Oke? Nah, ini simbol ini namanya do, adik-adik. Maksudnya turunkan Y terhadap T dengan menganggap X konstan. Oke? Nah, kalau adik-adik turunkan Y terhadap T, maka adik-adik dapat apa kira-kira? 15 sin diturunkan jadi cos, ya kan? Cos Pi per 8X min 4 Pt. Oke. Tapi karena di depan T ada pengali min 4T, jadi ini adik-adik mesti kali lagi dengan min 4pi. Di depan T ada pengali min 4pi. Jadi ini adik-adik harus kali lagi dengan min 4pi. Sehingga adik-adik dapat V transversal ini
Itu sebenarnya adalah turunan pertama terhadap waktu dari simpangan vertikal ini. Jadi V trans sebagai fungsi X dan T sama dengan min 60, salah tulis. Min 60pi cos pi per 8x min 4pt. Oke? Nah, adik-adik perhatikan ini. Kita diminta menentukan kecepatan transversal di X sama dengan 6 cm. Waktu 0,25 detik. Jadi adik-adik tinggal substitusi. X diganti dengan 6 cm, T diganti dengan 0,25 detik. Jadi V trans X, T sama dengan min 60pi. Nah, 60pi ini satuannya adalah, adik-adik lihat, Y dan X itu satuannya cm. Berarti 15 ini satuannya juga cm. Oke? Satuannya juga adalah cm 15 ini. Kemudian 4pi itu adalah omega, satuannya seperdetik. Oke? Sehingga yang di luar ini adalah min 60pi cm per detik. Cos pi per 8x min 4pt. Oke? Nah, sekarang lihat. Pi per 8 itu adalah bilangan gelombang. Dan dia sama dengan 2pi per lambda. Oke? Nah, sehingga adik-adik bisa tuliskan, kalau begitu lihat, karena ini 2pi per lambda, jadi pi per 8 ini satuannya adalah sepermeter. Oke? Sehingga K ini unitnya adalah sepermeter. Jadi jangan lupa X di sini, adik-adik konversi ke meter dulu. Jadi supaya adik-adik dapat V trans X, T sama dengan min 60pi cm per detik, cos pi per 8-nya itu satuannya adalah sepermeter, ya kan? Kemudian X adik-adik substitusi dengan berapa tadi di soal? 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter, min 4pi. Satuannya 4pi adalah seperdetik, karena dia omega. Omega 2πf, F seper T kan ya, jadi seperdetik, dikali dengan T. Nggak muat. Saya geser kayak beginilah. Sorry. Kita geser ini ke sini. Nah, 4pi per second dikali T berapa tadi? 0,25 detik. 0,25 detik. Nah, biar unitnya nggak keliru. Nah, tinggal substitusi ini ke kalkulator adik-adik. Nanti adik-adik akan dapat satuannya dalam sentimeter per detik. Oke? Ini meter dengan meter habis, second dengan second habis, adik-adik dapat cos ini adalah nilai tanpa satuan. Kemudian dikali nanti dengan min 60pi cm per detik.
Berarti Gitu kira-kira. konversinya ada di Nah, itu yang A. Kemudian B, berapa kecepatan transversal maksimum siki ya. dari sebarang titik pada senar? Konversinya. Kecepatan transversal maksimum. Terus Kecepatan transversal maksimum, Adik-adik lihat, cos ini nilainya bervariasi dari -1 sampai 1 kan ya, di antara itu. Jadi pasti maksimumnya adalah yang ini, 60 pi cm per detik. Sehingga Adik-adik bisa tulis kalau begitu yang B, V trans max itu sama dengan 60 pi cm per detik. itu kan ada R. R itu 5. Kemudian C, berapa percepatan transversal dari sebuah titik? Oke. Oke, di titik yang sama kita mau cari tahu percepatan transversal. Percepatan berarti ada diturunkan sekali lagi. C, A transversal sama dengan A transversal sama dengan 15 dikali -4pi, ini kecepatannya kan ya, kemudian dikali cos pi per 8x min 4pt. Cos ini turunkan sekali lagi, Adik-adik dapat min sin pi per 8x min 4pt. Oke. Kemudian karena di depan T ada min 4pi, jadi ini kali lagi dengan min 4pi. Oke. Nah, sehingga adik-adik dapat min kali min ya negatif. Kemudian 15 kali 4 kali 4, 240 pi. Satuannya apa? 15 cm, 4pi satuannya tadi seperdetik. Jadi ini cm per detik kuadrat. Oke. Kemudian dikali sin. Ini saya lengkapi pakai satuannya. Pi per 8 sepermeter dikali x min pi 4pi seperdetik dikali t. Nah, adik-adik substitusi lagi ke sini. X sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian T substitusi 0,25 detik. Oke. Nanti adik-adik dapat A transversal. Oke. Nah, kemudian yang D, percepatan transversal maksimum. A trans maksimum sama dengan, adik-adik lihat, yang ini A trans kita bervariasi dengan pengali sin ini. Nah, sin bervariasi dari -1 sampai 1. Sehingga maksimumnya pasti ya 240 pi ini. Jadi ini sama dengan 240 pi cm per detik kuadrat. Oke? Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Sampai sini bisa dipahami. Ada pertanyaan dulu nggak? Pak, untuk yang bagian C, pi-nya kuadrat ya? Oh iya betul, sorry. Iya betul. Terima kasih. Betul. 4pi kali 4pi. Ya.
4pi kuadrat. Betul, terima kasih. Sehingga yang ini juga 240pi kuadrat. Ya. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Kalau enggak, kita lihat request berikutnya tadi di antrian bagian A nomor 2. Oke. Kita lihat bagian A nomor 2. Saya kopikan soalnya. Nah, ini. Sebuah bandul sederhana digantung pada langit-langit elevator, kemudian periodenya ditentukan. Jelaskan perubahan dari periode bandul jika A dipercepat ke atas, maksudnya sistem bandulnya dipercepat ke atas, B dipercepat ke bawah, C bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, Dede lihat ini. Tadi kita udah turunkan formula yang ini kan ya. Nah, ini saya copy ya, Dede. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, Dede lihat dari sini, saya bisa dapat kalau begitu 2pf kuadrat atau omega kuadrat itu sama dengan L dikali mg per I. Kalau bandul sederhananya ini kita asumsikan sebagai tali tak bermassa, kemudian di ujung bebasnya ada massa M, maka I yang ini untuk sistem bandulnya kayak begini, ini atap, Dedek gantung pakai tali dengan massa yang diabaikan. Dedek gantung massa M, berada di bawah pengaruh percepatan gravitasi, ini vertikal. Oke. Nah, maka momen inersia terhadap ujung terikat itu adalah massa dikali panjang tali kuadrat. Oke. Nah, maka formula yang ini adik-adik bisa sederhanakan menjadi 2pf kuadrat sama dengan L dikali mg per I. I-nya ml kuadrat. Jadi 2pf kuadrat sama dengan M boleh coret, L coret dengan salah satu, sehingga yang tersisa tinggal G per L. Oke? Nah, maka adik-adik bisa tulis 1/T kuadrat sama dengan 1/2pi kuadrat G per L. Atau T itu sama dengan 2pi akar L per G. Oke? Nah, sekarang adik-adik bayangkan kayak begini. Sistem bandul ini kemudian adik-adik percepat ke atas. Kalau adik-adik percepat ke atas, tapi sambil sistem bandulnya juga di bawah pengaruh percepatan gravitasi, maka dia akan merasakan percepatan yang lebih tinggi, kan ya? Mirip dengan kalau adik-adik naik lift, adik-adik berada di bawah pengaruh percepatan gravitasi sebenarnya, tapi begitu liftnya mulai bergerak ke atas, dia dipercepat ke atas, maka adik-adik akan merasa badan adik-adik lebih berat, kan ya? Karena total percepatan yang adik-adik rasakan, menurut persepsi adik-adik, oke? Menurut persepsi adik-adik, percepatan yang adik-adik rasakan adalah A plus G. Oke?
Nah, sekarang adik-adik bayangkan bandul ini juga sama. Waktu dia dipercepat ke atas, berarti dipercepat ke arah berlawanan dengan gravitasi. Itu persepsi kita di permukaan bumi tentang atas dan bawah, kan ya? Atas itu berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, bawah searah. Oke. Nah, maka ketika dipercepat ke atas, bandul akan merasakan percepatan yang seolah-olah dia merasa percepatan gravitasinya dia bertambah, sehingga T itu akan menjadi 2pi akar L per G ditambah percepatan ke atas tadi. Ya nggak? Sampai sini adik-adik bisa paham? Sampai sini bisa dipahami dulu. Mirip dengan adik-adik waktu naik lift. Adik-adik merasa karena adik-adik menapak di lantai lift, adik-adik merasa badan berat kan ya. Tapi begitu liftnya mulai dipercepat ke atas, adik-adik merasa lebih berat lagi. Jadi percepatan yang adik-adik persepsikan itu adalah penjumlahan dari percepatan ke atasnya si lift dengan G. A tambah G. Nah, sama dengan bandul ini. Dia juga merasa kok percepatan gravitasi yang dia rasakan lebih besar ya. Karena dia dipercepat berlawanan dengan arah G. Nah, sehingga percepatan yang dia rasakan bukan G lagi, tapi G plus A. Oke. Nah, jadi lihat kalau penyebut ini jadi makin besar, apa yang terjadi dengan T kira-kira? Makin kecil, Pak. Makin kecil, ya kan? Jadi kalau kita sebut ini kasus A, maka T untuk kasus A, yaitu dipercepat ke atas, akan lebih kecil dari T yang seharusnya. Oke? Nah, sekarang adik-adik bisa bayangkan kalau dia dipercepatnya ke bawah. Dipercepat ke bawah itu sama dengan dipercepat ke arah gravitasi. Nah, adik-adik bayangkan kasus sebaliknya. Waktu lift turun, adik-adik merasa lebih ringan, kan ya? Karena waktu liftnya turun, yang adik-adik rasakan bukan G lagi. Kalau liftnya turun dengan percepatan A, adik-adik merasa lebih ringan. Jadi di persepsi adik-adik, percepatan gravitasi adalah G min A. Oke? Di persepsinya adik-adik adalah G min A. Nah, sehingga untuk kasus B, periodenya menjadi sama, bandul juga merasa lebih ringan. 2pi akar L per G min A. Nah, asal magnitudenya A tidak lebih dari G, maka G min A itu akan lebih kecil dari G. Oke? Nah, sehingga kalau penyebut ini mengecil, apa yang terjadi dengan T, adik-adik? T untuk kasus B ini akan lebih besar dari periode seharusnya. Nah, sekarang kasus yang C, sistem bandulnya bergerak dengan kecepatan konstan. Bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau sistem bandulnya bergerak dengan kecepatan konstan, adik-adik nggak akan merasakan persepsi berbeda tadi. Oke? Karena tidak ada percepatan lagi, ya kalau adik-adik di lift,
liftnya bergerak dengan kecepatan konstan, maka percepatan yang adik-adik rasakan ya tetap G aja. Sehingga untuk kasus C ini, ya tetap 2pi akar L per G. Sehingga periode untuk kasus C ya sama aja dengan T yang seharusnya. Oke? Nah itu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Iya, betul. Nah, berarti yang perlu dipikirkan loncatan ke aktivitasnya itu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang bagian C boleh diulangi? Boleh. Yang bagian C, karena sistem bandulnya bergerak dengan kecepatan konstan, jadi adik-adik bayangkan ruang tempat bandul ini berada, adik-adik percepat, maka, adik-adik gerakan tapi dengan kecepatan konstan, ya maka adik-adik nggak akan merasakan persepsi berat yang berbeda. Adik-adik bayangkan kayak begini, kalau adik-adik naik kereta, waktu dia dipercepat, adik-adik merasa terdorong ke belakang kan ya. Kemudian waktu dia ngerem, memperlambat geraknya, adik-adik merasa terlempar ke depan. Jadi persepsi ada gaya tambahan ini, itu gara-gara sistemnya dipercepat. Tapi kalau keretanya udah bergerak dengan kecepatan yang konstan, cukup steady, maka adik-adik nggak akan merasa lagi ada dorongan tadi kan ya. Jadi perbedaan percepatan persepsi ini, persepsi percepatan cuman ada kalau sistemnya dipercepat. Kalau enggak, ya adik-adik akan persepsinya sama saja dengan kalau tidak bergerak. Oke? Nah yang C ini, sistem bandulnya adik-adik bawa bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi bandulnya nggak akan merasakan tambahan gaya tadi. Oke? Nah, sehingga persepsinya dia tentang G ya sama saja dengan kalau sistem ini tidak dibawa bergerak. Tapi itu bisa jadi, ya itu pekerjaan selanjutnya sih. Generatif ya, misalnya sama kayak misalnya apa kita butuh dimensinya 26 itu ya kan sebenarnya mungkin Itu kira-kira. ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, yang terakhir. Udah 14.27. Kita bahas nomor 10 dari dari antrian pertanyaan tadi. Bagian B nomor 10. Saya copy snapshot. Nah, kita buka halaman baru. Nah, ini soalnya adik-adik. Ada dua kereta bergerak menuju satu sama lain dengan kecepatan 30,5 meter per detik relatif terhadap tanah. Salah satu kereta api meniup fluid pada frekuensi 500 Hz. Berapa frekuensi yang terdengar kereta lain di udara yang diam? B. Berapa frekuensi yang terdengar di kereta lain jika angin bertiup dengan kecepatan 30,5 meter per detik menuju fluid dan menjauhi pendengar?
Ya, coba. Berapa frekuensi yang terdengar jika arah angin dibalik? Oke. Adik-adik bayangkan kayak begini. Kasus yang A dulu. Kasus yang A, kalau adik-adik perhatikan, ini misalkan rel kereta api di tanah. Ini kereta pertama. Dia bergerak ke sana. Kemudian kereta kedua bergerak ke sini. Ini 30,5 meter per detik. Ini juga 30,5 meter per detik. Kemudian salah satu kereta yang ini, dia memancarkan gelombang, meniup fluid pada frekuensi 500 Hz. Adik bisa pandang dia memancarkan gelombang kan ya? Gelombangnya merambat ke arah sini dengan kecepatan suara di udara berapa sih? 343 meter per detik. Oke? Nah, maka yang A ini misalkan kita kasih nama sumber, ini pendengar. Oke? Nah, maka frekuensi yang akan didengarkan oleh si pendengar itu sama dengan frekuensi sumber dikali dengan kecepatan suara di udara, phase sound di udara, tambah V sumber, karena dia bergerak menuju pendengar, dibagi dengan phase sound dikurangi kecepatannya pendengar. Oke? Kenapa yang bawah kurang, yang atas plus? Karena adik-adik bayangkan kalau salah satu tidak bergerak, misalkan pendengarnya tidak bergerak, si sumbernya saja yang bergerak, persepsi frekuensinya akan tinggi kan ya? Lebih tinggi dari seharusnya. Tapi karena pendengar juga bergerak mendekati, ya akan lebih tinggi lagi. Sehingga saya mesti set penyebutnya makin besar, pembilangnya makin besar, penyebutnya makin kecil. Oke? Bisa dipahami dulu sampai situ adik-adik? Bisa dipahami dulu sampai situ? Bisa, Pak. Saya saya kebalik. Yang atas ini mestinya suara siapa namanya? Kecepatannya si pendengar, yang ini sumber. Oke? Adik-adik bisa bayangkan kayak beginilah. Misal, adik-adik bayangkan kayak begini. Ini ada sumber, ini ada pendengar, kemudian ini ada sumber. Misal kalau sumbernya nggak bergerak lah, kemudian dia memancarkan gelombang, menuju si pendengar. Kemudian kita akan menggunakan representasi yang agak-agak berbeda. Gelombang ini kita representasikan sebagai ini. Kalau puncak-puncak gelombang ini saya bikin sebagai garis-garis. Oke. Nah, maka garis-garis ini yang adik-adik kenal sebagai muka gelombang. Nah, dari satu muka gelombang ke muka gelombang lain, itu jaraknya adalah satu panjang gelombang. Ya kan? Nah, maka adik-adik bayangkan kayak begini. Kalau
pendengar dan sumber sama-sama tidak bergerak, ini kecepatannya P pendengar sama dengan 0, kecepatan sumber juga sama dengan 0, nggak ada gerak relatif antara mereka, maka adik-adik bisa bayangkan bahwa si sumber ini memancarkan satu muka gelombang, oke, secara berulang-ulang dengan jeda waktu tertentu. Nah, maka tiap kali dia pancarkan satu panjang gelombang, satu muka gelombang, setelah satu muka gelombang itu mencapai jarak lambda, oke, adik-adik bisa bayangkan kayak begini, saya gambar satu-satu ya. Ini si sumber, tidak bergerak dia. Ini si pendengar, juga tidak bergerak. Nah, awalnya misalkan dia pancarkan satu muka gelombang. Oke. Nah, begitu yang si orange itu udah di sini, udah di jarak lambda dari posisi awalnya dia, kemudian dia pancarkan lagi satu muka gelombang. Nah, oke. Kemudian di waktu berikutnya, begitu yang orange, muka gelombang yang orange udah sampai sini, kemudian yang biru udah sampai sini, oke, dia pancarkan lagi satu muka gelombang. Nah, Dedek bisa pandang kayak begitu kira-kira. Nah, sehingga dari satu muka gelombang ke muka gelombang lain itu jedanya lambda. Nah, persis kayak gelombang ini. Oke. Nah, maka Dedek tebak sekarang. Kalau begitu, si penerima ini dia juga akan menerima muka gelombang ini. Oke, jadi muka gelombang yang orange itu akan sampai pertama kali, kita gambar kayak begini. Ini P, ini S, VS sama dengan 0, VP sama dengan 0. Nah, Dedek bayangkan sekarang yang orange itu sampai ke si pendengar. Nah, sampai sini. Oke. Dia mendengar, berarti ketika orange sampai, P mulai mendengar, kan ya? Nah, kapan dia mendengar muka gelombang yang berikutnya? Setelah jeda satu panjang gelombang lagi, ya kan? Karena yang biru terpisah sejauh satu panjang gelombang dari yang orange. Begitupun yang pink. Nah, sekarang adik-adik bayangkan kayak begini. Kalau pendengarnya bergerak maju, kalau ini ternyata bergerak maju, VP tidak sama dengan 0, dan dia bergerak ke arah sini, oke, menuju sumber, maka adik-adik lihat, kalau dia bergerak maju, maka interval dia menerima muka gelombang itu akan jadi lebih singkat, kan ya? Karena dia bergerak maju, jadi waktu orange sampai, oke, dia mulai dengar, biru belum sampai, tapi karena dia udah maju, dia udah tiba lagi ke biru, ya nggak? Sehingga interval antara orange, biru, dan pink menurut si P ini, jadi bukan satu panjang gelombang lagi. Ya nggak? Karena dia akan, gara-gara dia bergerak mendekati si S, dia akan mencapai orange, biru, dan pink dengan waktu yang lebih singkat dari seharusnya. Oke? Sehingga dia akan mendengar orange, biru, dan pink dengan jeda waktu yang lebih singkat. Artinya dia akan dia akan persepsikan bahwa panjang gelombang jarak dari orange ke biru, biru ke pink itu bukan satu panjang gelombang lagi, tapi kurang dari itu. Nah, kalau persepsi panjang gelombangnya dia berkurang, frekuensi akan naik, kan ya? Panjang gelombang rendah itu berarti frekuensi tinggi. Nah, sehingga kalau dia bergerak mendekat menuju sumber, ya dia akan mempersepsikan bahwa bunyi tersebut punya frekuensi yang lebih tinggi. Nah, maka kalau pendengar mendekat, di atas sini adik-adik mesti tambah. Supaya pengali untuk frekuensi asli atau frekuensi dari sumber, itu pengalinya lebih dari satu. Sehingga pendengar akan
mempersepsikan frekuensi yang lebih tinggi dari yang dipancarkan oleh si sumber. Oke? Adik-adik bisa bayangkan gitu kira-kira. Nah, sehingga adik-adik bisa substitusi frekuensi dari sumber adalah 500 Hz. 500 Hz. Kemudian kecepatan udara adalah berapa tadi kecepatan udara, kecepatan suara di udara adalah 343 meter per detik ditambah 30,5 meter per detik dibagi 343 meter per detik kurangi 30,5 meter per detik. Nah, ini berapa? Ada yang bisa bantu pakai kalkulator? FP kalau begitu frekuensi yang didengar oleh si pendengar sama dengan 598 Hz. Jadi frekuensi asli yang dipancarkan oleh sumber adalah 50 Hz, tapi pendengar akan mempersepsikan bahwa frekuensinya lebih tinggi, yaitu 598 Hz. Oke? Gitu kira-kira. Nah, itu mungkin buat hari ini adik-adik. Nanti kita coba lanjutkan lagi buat yang B dan yang C. Udah 14.41. Ada komentar sampai sini? Ada komentar sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi buat B dan C minggu depan. Atau kalau ada soal lain yang adik-adik pengen. Gak ada? Kalau enggak, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya end meeting-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.